Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita baca syahidul istighfar sama Asmaul Husna sebelum taklim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu ambu laka binikmatika alayya wa abu bidai faghfirli firud dunuba ila Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu linnabi habibina ya Allah ridho qulubuna dunyana wa ukhrana ya maliku ya kudus ya salamu ya mu'min ya muhaiminu ya aziz ya jabbar mutakabir ya khaliqu ya bari ya musawwiru ya ghafar ya qahar ya fatah ya alimu ya qabid ya basitu ya khafid ya rafi'u ya mu'iz ya mudillu ya sami ya basiru ya hakam ya adlu ya latifu ya khabiru ya halimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya kabiru ya khafid ya mukitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'isu ya syahid ya haqqu ya wakilu ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muqsi ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumidu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawabu ya muntakimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dal jalali wal ikhram ya muqsidu ya jami ya ghani ya mughni ya mani'u ya dar
ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu, ya rasidu ya sabur, azza jalla dzikruhu. Bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal munah balligh maqasidana waqdi hawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salim ala toha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asma'ul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita masih melanjutkan beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan bahwa Allah itu maha kuat, Allah masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waradallahu alladziina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafawwahul mu'mininal qital wa kana Allahu qawiyyan azizja, yang artinya dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada surat Al-Ahzab yang artinya golongan yang bersekutu. Ayat ini itu turun berkaitan dengan peristiwa Perang Ahzab. Dinamakan Perang Ahzab karena ada beberapa sekutu yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Ada juga yang menamakan Perang Khandaq, Perang Parit.
Jadi ayat ini memberikan pemahaman pada kita bahwa orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraiqah itu sangat bencinya kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman. Sehingga dia berusaha bagaimana agar Nabi Muhammad ini terbunuh, kaum muslimin hancur, lalu negeri Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini tidak berani. Kalau menyerang ke Madinah itu dia menurut perhitungan dia itu pasti kalah. Sehingga dia berkoalisi dengan orang-orang kabilah-kabilah Arab. Di antaranya ada kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Lalu ada Bani Ghodafan. Itu ada kabilah di Arab dan beberapa kabilah untuk berkoalisi. Sehingga terkumpul ada pasukan 10.000 pasukan. Sementara pasukan kaum muslimin itu hanya 3.000. Nah, kabar penyerangan yang dimotori oleh orang Yahudi ini sampai ke Madinah. Lalu Nabi Muhammad mengumpulkan tokoh-tokoh Madinah untuk mempertahankan kota Madinah itu menghadapi serangan dari pasukan koalisi. Akhirnya ketika rapat, Nabi Muhammad minta pendapat para sahabat. Lalu ada salah satu sahabat yang namanya Salman Al-Farisi mengusulkan, secara rasio kita tidak mampu Rasulullah, pasti kalah. Karena 3.000 itu menghadapi 10.000. Maka kita harus punya strategi menghalau mereka. Lah apa itu? Jawabnya Salman Al-Farisi, kita harus membuat parit penghalang. Sehingga orang-orang yang akan menyerang kita ke Madinah itu terhalang dengan parit itu. Akhirnya disepakati, lalu Rasulullah menginstruksikan seluruh kaum muslimin yang masih muda-muda harus ikut untuk membuat parit kerja bakti itu. Sebanyak 3.000 orang. Sementara ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang sudah tua di rumah saja. Lalu ketika Rasulullah beserta sahabat membuat parit itu sampai beberapa hari, sekitar 2 hari atau 3 hari itu ada sahabat yang lapor. Rasulullah, saya itu lapar, dengan menunjukkan perutnya itu diganjal batu, biar laparnya berkurang. Nah, Rasulullah sendiri, saya juga lapar, ini saya kasih batu. Lalu sahabat itu tidak tega melihat Rasulullah perutnya diganjal batu, itu pulang menemui istrinya. Di rumah ada gandum yang 1 kenceng lah. Lalu dimasak. Setelah mateng, istrinya bilang, ini nanti Rasulullah suruh datang ke sini tapi membawa orang 10 saja. Jangan banyak-banyak, tidak cukup nanti. Nah, orang itu datang menemui Rasulullah. Rasulullah, mari ke rumah saya makan, tapi mengajak 10 orang saja. Nah, ketika Rasulullah diajak begitu, langsung Rasulullah teriak keras, sahabat makan besar, ayo ke rumah si Fulan. Nah, sahabat itu sudah 2 hari tidak ada makan, seneng, datang semuanya itu ke rumah itu lah. Si sahabat tadi cepat-cepat pulang. Malah ya ditanya sama istrinya, gimana itu? Wah, kacau ini. Nah, kenapa? Rasulullah mengajak seluruh sahabat orang 3.000 suruh ke sini semua. Loh, lah gimana nanti?
Tidak tahu. Akhirnya Rasulullah sampai lalu bilang sama sahabat, di mana gandumnya? Dah, panggil tukang-tukang bikin roti 10 orang, suruh ke sini, nanti saya ngatur. Benar, jadi ada ibu-ibu 10 bikin roti dari gandum itu, Rasulullah yang menuangkan. 3.000 sahabat itu seluruhnya makan semua. Nah ini mukjizat ini. Lalu setelah 3.000 makan semua, suruh ke parit melanjutkan pekerjaan. Bilang sama sahabat tadi, ibu-ibu, anak-anak, orang-orang tua yang ada di Madinah ini suruh datang ke sini semua untuk makan. Jadi gandum yang 1 kenceng itu bisa untuk makan 3.000 orang, dan penduduk Madinah, orang tua, anak-anak, perempuan makan semua. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara rasio tidak mungkin. Lalu beberapa hari lagi ketika parit itu belum selesai, ada mukjizat lagi. Yaitu ada batu yang besar yang menghalangi parit itu. Dan tidak mungkin bisa dihilangkan karena ukurannya 5 kali 7. Ya, besarnya seperti apa Pak? Batu sebesar 5 kali 7. Akhirnya apa? Dipanggil Rasulullah. Rasulullah, ini ada batu yang menghalangi parit. Ini tidak mungkin bisa diteruskan. Rasulullah ambil palu. Palu oleh Rasulullah, batu yang ukuran 5 kali 7 itu rontok jadi kericak itu Pak Haji Udawi. Ini mukjizat. Jadi mukjizat. Setelah itu kira-kira 1 minggu lebih parit itu sudah jadi. Lalu Rasulullah menginstruksikan pasukan 3.000 untuk bikin kemah. Kemah di sekitar parit berjaga-jaga menghadapi pasukan koalisi. Setelah pasukan koalisi itu datang dengan 10.000 pasukan, Abu Sufyan sebagai pimpinan perang kaget, loh ini macam apa? Selama saya perang tidak pernah ada parit ya gini, kok ini ada parit. Terus wah ini orang Madinah ini pengecut, tidak berani perang. Nah, tapi memang strategi perang seperti itu. Akhirnya 10.000 pasukan itu bikin kemah di sekitar parit itu. Sampai sekitar 40 hari dia mengepung kota Madinah. Nah, karena merasa jenuh, Abu Sufyan selaku pimpinan perang, wah ini kalau kita berlama-lama di sini, bekal kita habis, artinya kita jauh-jauh dari Mekah ke Madinah, membawa pasukan 10.000 tidak memperoleh kemenangan. Akhirnya hari yang ke-40 Abu Sufyan mengumpulkan penggede-penggede untuk rapat. Dari rapat itu disepakati, dah mulai besok pagi kita melakukan penyerangan seluruhnya. Pasukan 10.000 itu harus menyerang bersama-sama biar hancur. Dari 10.000 pasukan itu seluruhnya untuk menghabiskan anak panah yang sudah dipersiapkan. Jadi dibombardir. Kalau Iran itu kan ke Israel terus rudalnya berapa lah, ini zaman dahulu itu anak panah, sehingga sampai kaum muslimin itu mau menjalankan sholat saja kesulitan karena terus dihujani anak panah terus. Nah, perang itu Pak Judawi, kalau perang zaman dulu kan orangnya harus duduk terus pakai tameng, sehingga anak panah itu ketika jalan terus harus tidak boleh bergerak nanti bisa kena anak panah. Jadi harus istiqomah, ketika ada anak panah kenanya ke tameng itu.
Itu sampai Sayyidina Umar lapor kepada Nabi Muhammad, Nabi, saya ini belum sholat asar. Lah kenapa? Lah hujan panas terus kok. Enggak apa-apa, darurat. Nah, jadi ketika darurat itu ya bisa sholat itu ditempatkan pada tempat yang lain. Lalu setelah beberapa hari orang-orang kafir Quraisy itu menghujani anak panah pada kaum muslimin sampai perbekalannya anak panahnya itu habis dan tidak memperoleh kemenangan. Lalu Abu Sufyan rapat. Ini apa yang harus kita lakukan? Kita sudah 40 hari lebih, perbekalan sudah mau habis, suasana kota Madinah begitu dingin. Madinah itu kalau musim dingin, dinginnya luar biasa sampai 10 derajat atau berapa itu. Sehingga pada waktu itu, pada peristiwa perang Ahzab itu pas musim dingin. Akhirnya ketika Abu Sufyan rapat untuk menghentikan peperangan, di situ Allah menyiksa orang-orang kafir itu dengan adanya angin topan. Sehingga angin dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan kemah-kemah mereka dan orang-orang itu menjadi kedinginan. Kemahnya hancur, sementara cuaca dingin disertai hujan dan petir. Nah, inilah ayat yang kita baca dan Allah menghalau orang-orang kafir, menghalau dengan mendatangkan hujan, petir dan angin topan. Yang keadaan mereka itu penuh dengan kejengkelan, dia rugi total, sudah berkoalisi dari rumah punya keyakinan pasti menang dan punya harta rampasan kebun-kebun kurma di Madinah dikuasai, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Mereka tidak memperoleh keuntungan apa-apa dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Tidak terjadi kontak senjata. Nah, kalau kontak senjata, wah habis orang mukmin itu. Untung ada strategi parit sehingga tidak terjadi kontak saling menyerang. Nah, kalau itu tidak ada parit, pasukan Koda yang jumlahnya begitu banyak, begitu menyerang kaum muslimin habis. Zaman dulu perang kan ngeri Pak Haji Hudawi itu. Langsung pasukan kuda bawa kelewang, kelihatan Pak Haji Hudawi tebas. Wah, ngeri itu. Saya kemarin jatuh sakit sedikit aja ada susah, apalagi lihat kelewang itu. Ngeri itu. Jadi ujian dahulu itu Pak Haji Hudawi, ngeri lah. Ketemunya kelewang. Nah, kalau kemarin kita diuji hanya jalan sehat, wah itu tahun depan harus banyak lagi Pak Hudawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.